Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng Riyadi, SEMAK, selaku dosen pembimbing kelompok 4, kami dari kelas AM4D kelompok 4 yang terdiri atas 5 anggota. Yang pertama ada Windy Wozard Wibowo dengan NIM 4111 90111 sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Christopher Alexandro dengan NIM 4111 90 1108. Yang ketiga ada Dini Novianti dengan NIM 4111 90 1109. Dan yang keempat ada Retno Widianti dengan NIM 4111 90 1110. Dan yang terakhir ada Rika Feriana Madani dengan NIM 4111 90 1112. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang mata kuliah auditing mengenai audit laporan keuangan PT Eliker Energi. Kelompok kami mendapat tugas dengan kertas kerja kode D1, D2, dan D3, yaitu tentang uang muka, asuransi, dan juga sewa. Kemudian kami juga mendapat tugas kertas kerja I1, I2, I3, dan I4, yaitu tentang utang jangka panjang, utang beli sewa, dan juga pendapatan yang ditangguhkan. Kemudian kami mendapat tugas menyusun laporan keuangan hasil audit yang terdiri dari laporan laba rugi, laba ditahan, dan juga neraca hasil audit. Yang pertama ialah kertas kerja D1 dan D2 yang akan dijelaskan oleh saya. Kertas kerja D1, PT Eliker Energi, uang muka asuransi 31 Desember 2014. Nah, di kertas kerja D1 ini terdapat informasi perusahaan, nopolis, jenis pertanggungan, jumlah jaminan, jangka waktu, dan lain sebagainya. Itu kami dapatkan informasinya dari 3 halaman 105 modul auditing. Perusahaan Hureko Insurance dengan nomor polis 11707/2014. Jenis pertanggungannya kebakaran gedung dengan jumlah jaminannya sebesar 900 juta rupiah. Kemudian jangka waktunya itu dari 1 Juli 2011 hingga 30 Juni 2014. Saldo 31 Desember 2013-nya sebesar 10 juta yang didapatkan di buku 3 modul auditing yang halaman 105 tadi. Nah, bagaimana kita mencari pembayaran premi, biaya asuransi, dan juga saldo per 31 Desember 2014-nya? Kertas kerja D1 dan juga kertas kerja D2 itu saling berkaitan. Nanti kita akan menghitung premi dan biaya asuransinya itu melihat dari keterangan informasi yang ada di kertas kerja D2. Yang pertama itu ada kebakaran gedung. Saldo 31 Desember 2013-nya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kita lihat di kertas kerja D2. Nah, di kertas kerja D2 itu terdapat keterangan bahwa 1 Juli 2011 dengan jangka waktu 3 tahun, preminya sebesar 60 juta rupiah. Nah, maka biaya asuransi yang terdapat di D1 di kebakaran gedung yang pertama, itu kita mencarinya dengan cara 60 juta dibagi dengan 3 tahun sesuai dengan jangka waktunya menghasilkan 20 juta rupiah. Kemudian 20 juta rupiah itu kita kalikan dengan bulannya, yaitu Juni ke Desember sebanyak 6 bulan. 6 bulan jadi 6/12. Jadi 20 juta dikali dengan 6/12 menghasilkan 10 juta rupiah. Kemudian saldo 31 Desember 2014-nya kita dapatkan dari pengurangan saldo 31 Desember 2013 dikurang dengan biaya asuransi 10 juta rupiah dikurang dengan 10 juta rupiah maka 0. Nah, yang kedua ada Huriko Insurance dengan nomor polis 11708/2014 kebakaran gedung, jumlah jaminan 900 juta rupiah, jangka waktunya 1 Juli 2014 dan sampai dengan 30 Juni 2017. Nah, saldonya tadi karena habis, maka kita mencari pembayaran premi yang didapat dari kertas kerja D2. Kita bisa melihat di kertas kerja D2 terdapat informasi
mengenai premi itu tanggal 1 Juli 2014 di tahun sebesar 60 juta rupiah. Maka kita masukkan angka 60 juta rupiah tersebut di pembayaran premi. Nah, kenapa hanya pada kebakaran gedung pada jangka waktu itu yang memasukkan pembayaran premi, karena itu terbaru atau awal tahunnya. Nah, kemudian biaya asuransinya, kita cari biaya asuransinya itu dengan 60 juta tadi dibagi 3 tahun, jangka waktunya dikali dengan 6/12, menghasilkan 10 juta rupiah. Kemudian saldonya kita kurangkan tadi 60 juta dikurang dengan 10 juta rupiah menghasilkan 50 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada kecelakaan kerja. Jumlah jaminannya 28 juta rupiah dengan jangka waktu 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016. Saldo 31 Desember 2013-nya sebesar 6.576.000. Nah, kita cari biaya asuransinya di kertas kerja D2 tadi. Kita ke kertas kerja D2 bahwa terdapat keterangan bahwa 1 Januari 2013 selama 4 tahun itu preminya sebesar 8.768.000 rupiah. Maka biaya asuransinya 8.768.000 dibagi dengan 4 tahun sesuai keterangan yang ada di D2 tadi. Dapatlah 2.192.000. Kemudian kita kurangkan, nah menghasilkan 4.384.000 rupiah. Kemudian yang keempat ada keselamatan kerja. Jumlah jaminannya 68 juta rupiah. Jangka waktunya 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015. Saldonya 13.500.000. Nah, biaya asuransinya dilihat lagi dari kertas kerja D2. Kertas kerja D2 menunjukkan atau memberikan informasi bahwa sebesar 20.250.000 selama 3 tahun. Maka kita bagi 20.250.000 dibagi dengan 3 tahun. Maka dapatlah 6.750.000. Kemudian kita kurangkan menghasilkan 6.750.000 rupiah. Kemudian yang kelima ada kendaraan bermotor dengan jumlah jaminan 280 juta, jangka waktu 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014, saldo 31 Desember 2013-nya sebesar 15 juta. Kita cari biaya asuransinya di kertas kerja dari keterangan kertas kerja D2. Di kertas kerja D2 menunjukkan atau memberikan informasi yaitu sebesar 30 juta rupiah selama 2 tahun. Maka 30 juta rupiah itu kita bagi dengan 2 tahun dapatlah 15 juta rupiah. 15 juta dikurang 15 juta maka 0 habis. Kemudian yang terakhir ada kendaraan bermotor sebesar 48 juta jumlah jaminannya, jangka waktunya 1 Mei 2013 sampai 30 April 2014 dengan saldo 31 Desember 2013-nya 3.460.667 rupiah. Nah, biaya asuransinya kita lihat lagi di kertas kerja D2. Di kertas kerja D2 terdapat informasi bahwa sebesar 10 juta rupiah 382.000 selama 1 tahun. Nah, maka 10.382.000 itu dibagi 1 tahun tetap 10.382. Kita kalikan dengan 4/12 karena dimulai dari 1 Mei 2013 sampai dengan 30 April 2014. Maka sisa yang di 2014-nya ada 4 bulan. Maka kita kalikan dengan 4/12 menghasilkan 3.460.667 rupiah. Saldo 31 Desember 2014-nya habis atau 0. Nah, kemudian kita jumlahkan semua biaya asuransinya menghasilkan atau memberikan total sebesar 47.402.667 rupiah.
Nah, ini sudah sesuai dengan TB2. Kemudian saldo 31 Desember 2014-nya jumlahnya sebesar 61.134.000 rupiah yang sudah sesuai dengan TB1. Kemudian terdapat indeks atau seperti yang ada di bawah itu X, N, Y, dan bintang, dan juga ada C. Di sebelah nomor polis itu ada indeks X yang memiliki makna bahwa telah diperiksa polis asuransi meliputi jumlah jaminan dan jangka waktu. Kemudian ada di sebelah gambaran premi itu indeks N memiliki makna bahwa telah diperiksa ke voucher, faktur, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian di sebelah biaya asuransi ada Y, yaitu maksudnya adalah telah dihitung kembali dan telah diuji. Kemudian ada C juga, C itu telah dikonfirmasi ke perusahaan asuransi yang ada di D2. Kemudian yang ada satu bintang kecil di atas, itu memiliki makna bahwa sesuai saldo audit tahun lalu. Nah, kemudian kita ke kertas kerja D2. Nah, tadi kita sudah menghitung yang ada di kertas kerja D1, dengan keterangan atau informasi yang ada di kertas kerja D2. Kertas kerja D2 ini berisi konfirmasi atau konfirmasi asuransi dari insurance itu kepada PT Elikar Energi. Jadi di konfirmasi asuransi ini kita bisa mengambil angka-angkanya untuk melakukan perhitungan di kertas kerja D1 tadi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uang muka sewa PT Elikar Energi. Nah, untuk uang muka sewa tahun 2013 itu sebesar 5.176.000. Angka ini berdasarkan buku 3. Selanjutnya, karena uang muka sewa tahun 2014 itu tidak ada, maka uang muka sewa tahun 2013 jadi beban uang muka sewa di tahun 2014 sebesar 5.176.000. Sehingga untuk saldo uang muka sewa per 31 Desember 2014 itu adalah 0. Lalu kita cek di TB1, apakah sama sudah 0 atau belum. Ternyata sudah sama, maka kita bisa melanjutkan audit kita. Selanjutnya, beban uang muka sewa tahun 2014 sebesar 5.176.000 tadi. Kita lihat apakah ada sewa list menurut perjanjian. Ternyata ada. Informasi ini didasarkan pada kelompok investasi E3 sebesar 30 juta. Di mana 30 juta ini berasal dari 5 juta dikali 6. Sehingga untuk total saldo beban sewa itu sebesar 35.176.000. Lalu kita cek di TB2 apakah sama atau tidak. Ternyata di TB2 ini saldo kita dengan saldo perusahaan itu berbeda. Di saldo perusahaan itu sebesar 20.176.000. Sehingga terdapat selisih sebesar 15 juta. Nah, selisihnya ini kita sesuaikan atau kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu pada jurnal beban sewa pada uang muka sewa sebesar 15 juta. Oke, selanjutnya penjelasan tentang I1, tentang utang jangka panjang PT Elikar Energi. Yang pertama, untuk saldo hutang wesel tahun sebelumnya itu 250 juta. Nah, 250 juta ini berdasarkan informasi dari buku halaman 50, buku 1. Selanjutnya, hutang wesel dibayar dengan bukti FO 1243 tanggal 31 Desember 2013 itu sebesar 50 juta. Informasi ini didapat dari buku 3. Sehingga untuk
saldo hutang Wesel per Desember 2013 itu 200 juta. Pengurangan dari tahun 2013 yang sudah dibayar 50 juta. Sehingga 200 juta. Selanjutnya kita lihat apakah terdapat Wesel baru. Di informasi halaman 50 buku 1 ada Wesel baru di tanggal 30 Juni 2014 itu sebesar 275 juta. Nah, sehingga untuk total saldo Wesel itu per Desember 2014 totalnya adalah 475 juta. Lalu sama kita bisa cek di TB1 apakah sudah sesuai atau belum. Nah, untuk saldo Wesel. Sudah ternyata saldo perusahaan dengan saldo audit kita sudah sama, maka kita bisa melanjutkan audit kita. Selanjutnya, kita lihat atau kita hitung utang yang masih harus dibayar tahun sebelumnya itu tidak ada, makanya di sini 0. Selanjutnya adalah biaya bunga untuk tahun 2014. Nah, untuk tahun 2014 ini, sebesar 25 juta. Nah, 25 jutanya ini kita dapat dari 10% dikali 250 juta. Nah, ini kita bisa lihat dari bukti konfirmasi I2. 10%. Selanjutnya, biaya bunga untuk tahun 2014 Wesel baru dengan bukti FO 1237 itu sebesar 20.625.000. Didapat dari 15% dikali 275 juta dikali 6/12. Itu juga bisa kita lihat di bukti konfirmasi I2. Ini 275 juta, 15% bunganya. Oke. Selanjutnya, sehingga kita bisa menotalkan jumlah biaya bunga untuk tahun 2014 itu totalnya 45.625.000. Nah, selanjutnya kita lihat informasi yang sudah dibayar. Seperti informasi dari buku halaman 50 itu juga sudah dibayar dengan bukti FO 1237 tanggal 31 Desember 2014 sebesar 25 juta. Nah, lalu dari bunga tadi masih ada yang harus dibayar untuk 31 Desember 2014 sebesar 20.625.000. Nah, lalu kita cek di TB2. Nah, di TB2 tentang bunga. TB2. Biaya bunga. Nah, ini. Nah, di sini perusahaan baru mencatat pembayaran sebesar 25 juta. Otomatis tadi di yang kita cari atau kita lihat di sini masih ada 20.625.000 lagi yang perusahaan harus bayar. Sehingga perlu kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 20.625.000. Nah, selanjutnya di konfirmasi I2 terdapat utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun 2015 sebesar 105 juta. Nah, kita lihat I2. Nah, di sini total 105 juta itu didapat dari 50 juta ditambah 55 juta. Nah, di sini karena jatuh temponya itu selama selama kurang dari 1 tahun, maka dia masuk ke jurnal reklasifikasi. Maka untuk jurnalnya yaitu utang Wesel pada utang jangka panjang jatuh tempo tahun 2015 sebesar 105 juta. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.
Kemudian kertas kerja I2 dan I3 akan dijelaskan oleh Rika Feriana. Kepada Rika dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja I2 dan I3. Untuk kertas kerja I2, ini merupakan konfirmasi hutang untuk tahun berjalan selama tahun 2014 dengan konfirmasi sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tampilan layar kita. Dan selanjutnya adalah kertas kerja I3. Selanjutnya untuk I3 akan menjelaskan utang beli sewa pada tahun 2014 PT Elikar Energi. Utang beli sewa pada tahun 2014 adalah sebesar 426 juta yang didapatkan dari halaman 27, yaitu kapitalis yang akan didebitkan. Kemudian, dari konfirmasi hutang sebelumnya di I2, terdapat perjanjian untuk pembayaran 5 juta per bulannya. Karena pada tahun 2014, sewa lis baru dimulai pada bulan Juli, maka dikalikan sebesar 6 per 12, sehingga didapatkan 5 juta dikali 6 bulan, yaitu 30 juta. Dan untuk bunga sewa lis pada tahun 2014, itu dikalikan juga 6 per 12 karena baru dimulai pada bulan Juli. Dan 14% didapatkan dari beban bunga sewa lis pada tahun 2014. Itu didapat dari buku 1 halaman 27. Sehingga 14% beban bunga sewa dikalikan 6 per 12 dan dikali utang beli sewa sebesar 426 juta didapatkan sebesar 29.820.000. Nah, hasil pengurangan dari beban sewa lis dan bunga sewa lis pada tahun 2014 itu adalah 180.000 dari 30 juta dikurangi 29.820.000. Nah, karena terdapat selisih antara beban sewa lis dan bunga sewa lis pada tahun 2014, maka kita membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban bunga leasing sebesar 29.820.000 dan utang beli sewa sebesar 180.000 pada posisi debit dan beban sewa sebesar 30 juta itu di posisi kredit. Selanjutnya adalah reklasifikasi jurnal, di mana beban bunga didapatkan sebesar Rp29.807.400 itu didapatkan dari 14%, yaitu bunga beban sewa dikali 6 per 12, yaitu jangka waktu beban sewa, dikali 426 juta, yaitu utang beli sewa tahun 2014, dikurangi 180.000, yaitu selisih dari beban sewa lis dan bunga sewa lis. Sehingga didapatkan 29.807.400. Dan untuk reklasifikasi jurnalnya, yaitu beban bunga leasing yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu Rp29.807.400, dan utang beli sewa itu sebesar 192.600 yang didapatkan dari beban sewa sebesar 30 juta dikurangi beban bunga sebesar 29.807.400. Dan beban sewa pada posisi kredit didapatkan sebesar 30 juta. Baiklah, selanjutnya kertas kerja I4 dan laporan laba rugi yang akan dijelaskan oleh Retno. Kepada Retno, dipersilahkan. Terima kasih kepada Windy. Baik, di sini saya akan menjelaskan kertas kerja tentang pendapatan ditangguhkan. Bisa dilihat di sini terdapat penjualan tanah dan gedung ke PT Pharma Asuransi sebesar 426 juta rupiah. Didapat dari halaman buku 1 halaman 27 tentang investasi. Selanjutnya terdapat nilai buku tanah dan gedung sebesar Rp411.430.000. Bisa dilihat juga di buku 1 halaman 27 di dalam buku besar halaman 27 tersebut.
sehingga terdapat selisih dari nilai buku dan penjualan sebesar Rp14.570.000. Selanjutnya, dikarenakan ini penjualan tanah dan gedung, jadi terdapat amortisasi. Nah, amortisasi ini akan dibuat jurnal penyesuaiannya. Jadi amortisasi ini selisih antara nilai buku dan penjualan sebesar Rp14.570.000 dibagi 40 tahun karena dia menyewakan tanah dan gedung itu selama 40 tahun. Jadi dibagi 40 tahun dikali 7/12 karena mulai bulan Juli. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu laba sewa belum diakui sebesar Rp212.479 sebelah debit dan sebelah kreditnya itu laba rugi penghentian aktivitas tetap sebesar Rp212.479.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi untuk PT Elikar Energi. Untuk pendapatan ada penjualan baterai, pendapatan charge baterai, dan terdapat juga retur penjualan. Nah, angka ini didapat dari TB2 per auditnya yang setelah penyesuaiannya itu untuk 2014 per auditnya. Balik, Jun. Nah, penjualan baterai tadi sebesar Rp7.549.503.000. Pendapatan cas baterai tadi didapat dari per audit juga, retur penjualan juga seperti itu. Sehingga jumlah penghasilan untuk pendapatannya sebesar Rp8.039.853.000. Selanjutnya ada HPP atau harga pokok penjualan. Juga didapat dari per audit di TB2 tadi sebesar Rp6.500.000.000, sehingga laba kotornya sebesar Rp1.539.853.000 didapat dari jumlah penghasilan dikurang HPP. Selanjutnya ada biaya operasional. Juga bisa dilihat pada TB2 per audit 2014-nya yang setelah penyesuaian. Sehingga bisa dilihat di audit per audit 2014 ini setelah penyesuaian. Sehingga total biaya operasionalnya sebesar Rp1.113.640.895. Selanjutnya didapat laba operasional, didapat dari laba kotor dikurang biaya operasional sebesar Rp422.212.105. Selanjutnya juga terdapat pendapatan dan biaya lain-lain. Sama seperti sebelumnya, yaitu angka biaya bunga, pendapatan investasi, laba rugi penghentian aktivitas tetap didapat dari TB2 per audit setelah penyesuaian. Sehingga total pendapatan dan biaya lain-lainnya sebesar Rp54.382.521. Sehingga laba sebelum pajaknya sebesar Rp379.829.584. Selanjutnya ada pajak. Selanjutnya ada pajak yang bisa dilihat angkanya dari TB2 per audit 2014 juga sebesar Rp82.772.494. Sehingga diketahui laba bersih PT Elikar Energi ini sebesar Rp289.057.090 didapat dari laba sebelum pajak dikurang pajaknya. Baiklah, yang selanjutnya ada laporan laba ditahan dan neraca yang akan dijelaskan oleh Christopher. Kepada Christopher, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy. Berikut merupakan laporan laba ditahan PT Elikar Energi. Yang pertama, terdapat laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2014 yang didapat dari TB1 di mana dari per audit
2014 yang telah dijumlahkan dari per buku 2014 yaitu 237.855.100 dikurang 43.400.000 yaitu sebesar 194.455.100 rupiah. Kemudian ditambah dengan laba tahun berjalan atau laba bersih yang telah dihitung dari laporan laba rugi yaitu sebesar 289.057.090 rupiah. Kemudian tidak adanya akun pengurang, didapatlah laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar 483.512.190 rupiah. Kemudian berikut merupakan laporan raca atau laporan posisi keuangan pada PT Elikar Energi. Yang pertama terdapat aktiva yaitu kas Bank Madani yang sebesar 151.801.579 rupiah didapat dari TB2. Kemudian adanya kas Bank Rakyat Sejahtera yang didapat dari TB2, kemudian adanya kas kecil, adanya piutang dagang, adanya cadangan kerugian piutang dapat dari TB2, adanya persediaan bahan baku, adanya persediaan barang dalam proses, adanya persediaan barang jadi, adanya asuransi dibayar di muka, adanya sewa dibayar di muka, adanya investasi umum, adanya tanah dan bangunan beli sewa, adanya akumulasi depresiasi tanah dan bangunan beli sewa, kemudian adanya mebel dan peralatan kantor, kemudian adanya akumulasi depresiasi mebel dan peralatan kantor, dan kemudian adanya peralatan dan adanya akumulasi depresiasi peralatan. Kita totalkan jumlah aktiva yang ada dari semua aktiva yang ada, yaitu ditotalkan sebesar 3.127.514 rupiah. Nah, kemudian ke pasiva. Pasiva ini terdiri dari utang dan ekuitas atau modal. Nah, dari utang kita mendapatkan bahwa adanya utang voucher didapat dari TB2, adanya utang gaji, utang PPh karyawan, utang PBB, utang bunga, utang dividen, utang jangka panjang jatuh tempo pada tahun 2015, utang wesel, utang PPh, utang beli sewa, utang PPh, dan laba beli sewa belum diakui. Dan didapat total utang yang telah kita ketahui dari TB2 yaitu sebesar 1.822.215.324 rupiah. Nah, kemudian akun modal atau akun ekuitas. Yang pertama itu adanya saham biasa, adanya agio saham, dan adanya laba ditahan 31 Desember 2014 yang didapat dari laporan laba ditahan pada tahun 2014 di PT Elikar Energi. Kemudian kita totalkan total ekuitas yang ada didapat sebesar 1.213.512.190 rupiah. Nah, total pasiva yang didapat yaitu dari total utang ditambah total ekuitas yaitu sebesar 3.125.727.514 rupiah. Dan sekian dari laporan posisi keuangan dan laporan laba ditahan PT Elikar Energi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 4 kelas AE 4B mengenai laporan audit keuangan PT Elikar Energi
kertas kerja D1, D2, dan D3, dan juga kertas kerja I1, I2, I3, dan 4, serta laporan keuangan. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sugeng Riyadi selaku dosen pembimbing kelompok 4 yang telah membimbing kami dalam mengerjakan laporan audit keuangan PT Elikar Energi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.